Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kami mintakan agar mereka menahan diri, jangan lagi memasang alat peraga kampanye di titik-titik tersebut. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan meridhai Wistara 2023 masih tetap kita pertahankan, dan ini merupakan sebuah momentum buat kita sebenarnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Holio Indah. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. KPU Kota Bau-Bau menghimbau peserta pemilu menahan diri memasang alat peraga kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye. Bau-Bau dikunjungi tim penilai kota sehat tingkat nasional selama 2 hari berturut-turut mulai 7 hingga 9 September. Pemerintah bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat persiapkan dengan matang seluruh lokus penilaian. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 8 September 2023. Kita ke berita yang pertama. KPU Kota Bau-Bau menghimbau peserta pemilu menahan diri memasang alat peraga kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kami mintakan agar mereka menahan diri, jangan lagi memasang alat peraga kampanye di titik-titik tersebut, ya kan? Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau mengimbau peserta pemilu agar menahan diri memasang alat peraga kampanye atau APK. Bagi yang sudah terlanjur memasang, sebaiknya secara bijak menurunkan sendiri. Imbauan tersebut disampaikan KPU Bau-Bau karena banyaknya alat peraga sosialisasi APS bakal calon legislatif yang sudah terpasang menyerupai APK. Ketua KPU Bau-Bau Laude Supardi mengatakan saat ini belum masuk tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam peraturan KPU PKPU nomor 3 tahun 2022 di mana jadwal kampanye dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Hal itu juga lanjut Supardi berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023. Kampanye baru akan dilakukan 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap DCT pada 3 November 2023. Kami mintakan agar mereka menahan diri, jangan lagi memasang alat peraga kampanye di titik-titik tersebut, ya kan? Kemudian sebaiknya secara bijak menurunkan sendiri saja. Misalnya telah dipasang di tempat umum sebagaimana di tempat-tempat yang di pasal 71 itu. Sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 71 kata Supardi, APK dilarang dipasang di tempat umum yang meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, serta tempat pendidikan meliputi gedung, halaman sekolah, dan perguruan tinggi. Kemudian lanjut Supardi, alat peraga kampanye juga dilarang dipasang di gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Bau-Bau dikunjungi tim penilai kota sehat tingkat nasional selama 2 hari berturut-turut, mulai 7 hingga 9 September. Pemerintah bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat persiapkan dengan matang seluruh lokus penilaian. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan. Kampung Ramah Lingkungan di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Puara, Kota Bau-Bau menjadi salah satu lokus kampung tematik yang akan dinilai dan dikunjungi perdana oleh tim verifikator nasional dalam agenda penilaian Kota Sehat Klasifikasi Wistara tahun 2023. Selain ramah lingkungan, Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Muhu menjadi tujuan kedua untuk disambangi para tim. Tuntas dengan Kampung Inovasi, para verifikator lapangan bakal diajak ke Sekretariat Forum Kota Bau-Bau Sehat di Jalan Dayanik Sanudin. Sekretaris Forum Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengungkapkan visitasi tim berlangsung selama 2 hari mulai 7 hingga 8 September. Para tim akan kembali ke kota asal Sabtu 9 September pagi melalui Bandara Udara Batambari. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan meridhai Wistara 2023 masih tetap kita pertahankan, dan ini merupakan sebuah momentum buat kita sebenarnya.
hidup sehat dan hidup bersih itu sebenarnya tidak sekedar lomba, tetapi itu merupakan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam lingkungan keluarga, yang ada dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota. Sementara itu berkaitan dengan 9 tatanan kota sehat, penilaian berlangsung 8 September, Forum Kota Sehat Bau-Bau telah menyiapkan dengan apik seluruh objek penilaian. Perwakilan tatanan sarana pendidikan SMP Negeri 2 Bau-Bau dan SD Negeri 2 Batulo di Kecamatan Wolio, selanjutnya mewakili tatanan fasilitas umum berlokasi di Kota Mara, Kecamatan Batu Puaro, dan TPA Wakonti. Pasar Rameo menjadi objek tatanan pasar sehat, selanjutnya kunjungan menuju Puskesmas Wajoran Posyandu dan 1 Kelurahan Melai. Sementara untuk tatanan pariwisata sehat di pusat kami 2 tempat, yakni Limbah Wisata Batu Sore dan kawasan Benteng Keraton. Di lokasi ini para tim akan sholat Jumat di Masjid Agung Keraton Buton. Berikut tatanan sarana perkantoran sehat, tim akan mengunjungi kantor pelayanan terpadu 1 pintu PTSP dan kantor pencatatan sipil Capil Kota Bau-Bau di Jalan Pelagi Mata. Untuk tatanan masyarakat sehat dan mandiri, tim akan diajak melihat UMKM di kawasan Bukit Wantiro. Visitasi tim pusat di Bau-Bau merupakan agenda penilaian penghargaan Swasti Sama Wistara, di mana Bau-Bau masuk dalam 175 kabupaten kota di Indonesia yang berjuang menerima penghargaan Kota Sehat tahun 2023. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pejabat PJ Bupati Buton, Dr. Randos Laude Mustari MSI, meminta seluruh jajarannya untuk menyatukan persepsi dalam menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Mustari saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pejabat eselon 3 dan 4 lingkup pemerintah Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Rabu 6 September 2023. Mustari juga berharap agar setiap OPD memperbaiki hubungan internal dalam kantornya masing-masing, mendahulukan perbaikan human relation sebelum public relation. Sekuan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini menekankan untuk terus bekerja dengan ikhlas. Mustari menegaskan, sebagai PJ Bupati dirinya tidak memiliki visi misi, namun berkewajiban untuk melanjutkan tugas-tugas dan program kerja dari pejabat sebelumnya. Berita terakhir, 5 tahun terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau berhasil melakukan penguatan pelayanan dan kinerja terukur. Mengenai hal itu, Heru Mulku melaporkan. Alhamdulillah pemerintah Kota Bau-Bau cukup mensupport, terbukti dengan menambah komposisi armada, menambah komposisi titik layanan. Selama 5 tahun terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau berhasil melakukan peningkatan pelayanan. Hal itu ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad menyebutkan capaian Renstra 5 tahun 2018-2023 periode tampil manis di Kota Bau-Bau telah dilakukan penguatan fasilitas layanan. Di antaranya beroperasinya 3 pos sektor baru, yakni di Kecamatan Bungi, Betuambari, dan Wolio. Kemudian adanya tambahan armada 3 unit mobil pemadam dan 2 unit motor trail Caraka Damkar, tambahan perahu karet 2 unit, tambahan 60 personil Kesatria Biru, aula pertemuan yang representatif, serta ruang dan peralatan gym standar. Alhamdulillah pemerintah Kota Bau-Bau cukup mensupport, terbukti dengan menambah komposisi armada, menambah komposisi titik layanan. Kalau personel kita belakangan masih penambahan secara masif ini sebetulnya bukan karena gagah-gagahan, tapi hanya karena persebaran titik yang kita lakukan pengembangannya, karena memang targetnya damkar ini adalah pelayanan dasar dan ini merupakan urusan wajib, sehingganya Kota Bau-Bau itu harus mampu melakukan layanan secara paripurna untuk pelayanan damkar di sektor kebakaran dan penyelamatan. Selain infrastruktur, Damkar Bau-Bau juga mencatat kinerja yang terukur. Misalnya respon time, Damkar Bau-Bau bisa mencapainya di durasi 8 menit. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM mendapatkan predikat baik, sudah berada di posisi kurang dari 75%,
dengan menggunakan random sampling di 200 responden. Damkar nasional itu mengamanahkan standar pelayanan minimum atau layanan kebakaran itu mulai saat pelaporan sampai air mengalir di tempat kejadian kebakaran itu maksimal itu 15 menit. Tapi oleh Damkar Bau-Bau ini capaian itu kita sudah berada di pusaran 7 dan 8 menit. Artinya kita sudah berada pada separuh dari target nasional. Di saat bersamaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau juga aktif melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, organisasi, stakeholder, dan hal itu terkoreksi baik. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Kota Bau-Bau menghimbau peserta pemilu menahan diri memasang alat peraga kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye. Bau-Bau dikunjungi tim penilai kota sehat tingkat nasional selama 2 hari berturut-turut mulai 7 hingga 9 September. Pemerintah bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat persiapkan dengan matang seluruh lokus penilaian. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Oke, kerabat kerja yang bertugas, Saris Karlina, sampai jumpa dan selamat pagi.